Sekarang kita mau baca lagi tambahan Esther B. Saya sih udah gak sabar lagi. Penasaran saya mah. Gimana kalau teman-teman semua? Yuk kita mulai. Surat penetapan Haman. Esther 3 ayat 13. Dan supaya dirampas harta milik mereka. Oke, ini kayaknya tambahan Esther 3 ayat 13. Dan inilah naskah surat tadi. Raja Agung Ahasiweros kepada para bupati 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia dan kepada para pembesar bawahannya. Meskipun aku telah mengepalai banyak bangsa dan menguasai dunia semesta, namun aku tidak mau diseret oleh kecongkakan atas kekuasaan itu. Sebaliknya, aku senantiasa mau memerintah dengan lemah lembut serta kebaikan hati, dan aku pun mau pula bahwa semua bawahanku di mana-mana dapat hidup dengan aman sentosa. Lagi pula aku ingin memulihkan kedamaian yang dirindukan, supaya manusia dengan menyediakan suatu kerajaan tertib yang dapat dijelajahi hingga tapal batasnya. Ketika aku menanyakan kepada Dewan Penasehatku bagaimana hal tersebut dapat diusahakan sebaik-baiknya, maka Haman yang di kalangan kita sungguh ulung karena kebijaksanaannya, dan yang sudah terbuktilah kebaktiannya yang tetap serta kesetiaannya yang kuat dan yang memegang jabatan kedua dalam kerajaan. Telah menunjukkan kepada kami bahwa di tengah semua bangsa di dunia bercampurlah suatu bangsa bermusuh yang dalam hukumnya bertentangan dengan tiap-tiap bangsa lain dan yang selalu menghina titah raja, sehingga pemerintahan yang kami pimpin tanpa celah tidaklah lancar jalannya. Mengingat bahwa hanya bangsa itu sajalah yang mengambil sikap bermusuhan pada segenap umat manusia dan yang berbeda karena tata hukum yang ganjil dan lagi memusuhi kepentingan kami serta berbuat jahat sehingga kerajaan kami tidak mencapai keadaan yang mantap. Maka kami telah bertitah supaya orang yang ditunjukkan bagimu dalam surat Haman yang telah diserahi tugas memimpin urusan kami dan yang menjadi bapa kami yang kedua dimusnahkan semuanya dari muka bumi dengan pedang musuh tanpa kenal kasihan atau sayang, termasuk istri-istri serta anak-anak mereka. Hal itu harus terjadi pada tanggal 14 bulan ke-12 yaitu bulan Adar tahun ini juga, supaya pada hari yang satu dan sama juga semua orang yang baik dahulu maupun sekarang bersikap musuh itu turun ke dalam dunia orang mati dengan kekerasan. Demikian selalu terjaminlah bagi pemerintahan kami keadaan yang mantap dan tenang untuk kemudian hari. Ajakan Mordekai. Tadi tambahan untuk ayat ketiga, sekarang tambahan ayat yang keempat 8a. Dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. 8a. Terus ini 8b. Tambahannya 8b. Ingatlah katanya akan masa kehinaanmu ketika engkau kuasuh dengan tanganku sendiri. Sebab Haman, orang yang kedua di bawah raja itu telah berikhtiar untuk membunuh kita. 9a. Maka dari itu berserulah kepada Allah dan berbicaralah dengan raja untuk kita sekalian, dan selamatkanlah kita dari kematian.
Sedikit-sedikit ya, ini apalagi yang ini ya. Ini gimana ya? Apa para rabi-rabi yang menyusun Alkitab itu sengaja memisahkan ayat ini, nggak tahu apa karena dianggap nggak penting atau gimana, atau memang di kitab Ester yang utama itu memang segitu, tapi setelah kitab utamanya jadi, terus menemukan gulungan kitab yang lain gitu, yang ternyata ada tambahan-tambahan kitab Ester, tapi karena tidak dirasa perlu, jadi tidak dimasukkan ke dalam kitab utama, tapi Deuterokanonika atau gimana ya. Ya teman-teman, kalau ada pemikiran lain bisa share di bawah ya. Ya kalau pemikiran saya sih antara dua itu sih tadi, antara kitab utama tapi yang tambahan-tambahan yang kayak gini-gini dibuang sama mereka, atau kitab utama itu memang segitu aja tapi ditemukan lagi gulungan kitab yang ternyata ada kitab tambahan-tambahan kayak gini sih ada. Ya itu sih menurut pemikiran saya antara dua itu. Kalau menurut teman-teman gimana? Ya, dan nggak sabar juga untuk ester yang C, tambahan ester yang C. Penasaran nambah apa lagi ya. Oke, mungkin segitu aja sih teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.